Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Lock Up. Lock Up berkisah tentang seputar hidup seorang mekanik andal yang tinggal di Hoboken, New Jersey bernama Frank Leone. Film yang bergenre aksi ini disutradarai oleh John Flynn dan dirilis pada tahun 1989. Dan seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yaitu Frank Leone. Dia sedang berada di bengkel mobilnya. Tak lama kemudian datang pacarnya yang bernama Melissa dan mereka pun celepot. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama hingga Leone harus kembali ke penjara setelah selesai menjalani masa cutinya. Must bring you luck. Meskipun berada dalam penjara, namun Leone merasa enjoy dengan sikap baik dari para sipir dan tahanan lain. I'll get you more starch next time. I thought you were gonna bring me a girl. A girl. Had one for you. Namun, ketika malam harinya, situasi mulai berubah ketika petugas sipir dari penjara kelas kakap membawanya ke sana. You're being transferred. Transferred where? Leone merasa ada yang salah. Kenapa dirinya dipindahkan ke penjara Gateway? Sesampainya di gerbang, kepala penjara yang bernama Warden Drumgoole menyambutnya. Welcome to Gateway, Leone. Jungle? Leone terkejut, ternyata Drumgoole yang melakukan semua ini. Lalu, kepala sipir Meisner mengancam Leone untuk menjaga sikapnya di penjara ini. Jika tidak, dia takkan segan-segan menyiksanya. Dalam keadaan tangan di borgol, Frank Leone dimasukkan ke ruangan eksekusi. Sebuah kursi yang dirancang dengan daya listrik tinggi untuk mengeksekusi terpidana mati. Tercatat 120 pria dan 4 wanita disetrum mati sebelum kursi ini dipensiunkan. Terungkap, Leone pernah kabur dari penjara Tredmore dan dia harus menerima hukuman tambahan selama 5 tahun. Dan Drumgoole yang saat itu menjadi sipir di sana merasa dihukum pula dan ditempatkan di penjara terburuk ini dengan tingkat keamanan yang jelas sangat tinggi. Ketika itu, Leone beralasan meminta izin 1 jam kepadanya untuk membesuk seseorang yang sudah tua sebelum dirinya akan dibebaskan 2 minggu lagi. Namun kejinya Drumgoole menolaknya hingga Leone memutuskan untuk kabur. Dan saat ini, hukuman Leone tersisa 6 bulan lagi, dan Drumgoole akan membuat 6 bulan di tempat ini serasa seumur hidup. Kemudian, Leone dimasukkan ke ruangan khusus gas silon yang sangat berbahaya. Dia harus menahan nafasnya selama 30 detik. Namun nyatanya, ketika si Drumgoole datang, gas itu berlangsung lebih dari 30 detik. For the birds. What the hell you doing? Sorry. Leone mencoba menghirup udara segar di lapangan penjara ini. Sambutan tidak nyaman dari beberapa tahanan kepadanya kembali menguji kesabarannya. Gegeduk mereka yang bernama Weber menghampirinya dengan sebuah senjata. Put a fucking hole in your heart.
Hampir saja terjadi penusukan, namun untungnya sipir Braden datang dan membawa si Weber. Leonie memilih menjauh dan mengatakan dia tidak melihat Weber membawa senjata. Dan ketika sedang melakukan tugas kebersihan, datanglah seorang tahanan bernama Dallas yang mengaku menjadi penggemarnya semenjak di penjara Treadmore. Namun, Leonie menghiraukannya karena dia tidak mau percaya pada siapapun. Dallas kemudian memberitahunya bahwa dua petugas sipir yang bernama Manley dan Wiley yang sering melakukan kekerasan dan menjadi kaki tangan si Drumgoole. Dallas lalu membawa Frank Leonie ke sebuah bengkel di penjara ini dan bertemu kepalanya yang bernama Eclipse. Leonie kembali diintimidasi dengan foto pacarnya yang mereka gunting. Bahkan Melissa yang hendak berkunjung pun dilarang oleh petugas sipir. Ketika Frank sedang bekerja di ruang pipa uap, Dallas kembali datang dan menunjukkannya denah penjara ini. Under every cell block, okay, right here. They lead to the steam plant, okay? I to the Sally port, okay? Over there, there's trucks coming and going. I wait for my time. Dia bermaksud kabur dari penjara ini dan membutuhkan pendapatnya. Frank di sini menilai rencananya sangat buruk. Yang ada, dia akan hangus terbakar karena hendak berayun melalui pipa uap yang sangat panas. Hingga waktunya jam makan siang, Leonie memberikan kuenya kepada tahanan gendut yang memaksa mengambil dari seorang napi muda. Dia dijuluki sebagai First yang membuat Dallas tertawa. Tak lama, Leonie menyaksikan seorang tahanan menyayat punggung tahanan lainnya. Cuaca dingin saat itu membuat Leonie ditemani First memutuskan berlari untuk menghangatkan badan mereka. Come on, let's run. I'm gonna get wet. You said my laundry's good. Weber dan anak buahnya dengan sengaja melempar bola baseball ke arah Leonie untuk memancing amarahnya. Di sini, Leonie tidak mau mendengar ocehannya, namun sayang, si First membalas ucapan si Weber hingga membuatnya sangat marah. Untuk meredakan situasi, Leonie akhirnya mengikuti permainan baseball itu. Leonie berkali-kali mendapat hantaman Weber bahkan oleh temannya sendiri. Hingga akhirnya si Sumo Eclipse masuk ke lapangan untuk membantu Leonie. Dia sekarang menghajar mereka semua dan Leonie berhasil mencetak angka. Sialnya, si Weber kembali menyeruduk Leonie dan merampas kalung pemberian dari pacarnya. Ternyata, semua cara untuk menyiksa Frank Leonie adalah perintah dari si Drumgoole untuk melemahkannya. Eclipse kali ini mengajak Leonie bekerja di bengkelnya. Terungkap, dari umur 14 tahun, Leonie dibawa pria tua bernama Galetti ke bengkelnya. Suatu malam, preman datang ke bengkel mereka dan melukai Galetti. Karena preman tersebut punya koneksi dengan polisi, dia dibebaskan tapi tidak dari tangan Leonie. Eclipse bercerita, dia mempunyai mobil kesayangan namun sudah 15 tahun tidak ada yang berhasil menyalakannya. Dan Leonie meminta izin untuk mencobanya. Tak lama kemudian, si First dan Dallas datang untuk membantu mereka.
Hingga akhirnya mesin tua itu berubah menjadi mulus seperti baru, begitupun dengan bodinya. Hingga mereka semua pun bersulang. Eclipse dan Dallas tertidur karena kecapean. Namun First malah curhat kepada Leonie karena selama hidupnya dia belum pernah menyetir mobil. Dengan susah payah, Leonie mendorong mobil itu berputar-putar. Turn left in 40 seconds. Okay, I got it. Please. Got my new car? Hey, baby! Hey, Frank, they ain't responding. Don't worry about it tonight. You're Tak cukup sampai di situ, First meminta izin selama 10 detik untuk menyalakan mobil tersebut, hingga suara mesin membangunkan Eclipse dan Dallas. Di luar dugaan, First menancap gasnya hingga keluar bengkel dan masuk ke lapang penjara. Petugas langsung memberikan tembakan atas perintah Drumgoole, namun Meisner melarangnya. First merasakan kesenangan, namun tidak bagi Leonie yang akan dihukum di ruang isolasi selama 6 minggu. Mobil itu pun kembali dihancurkan oleh Weber atas perintah Drumgoole. Kemudian, di ruang isolasi, Leonie diharuskan menyebutkan nama dan nomor tahanan ketika lampu menyala. Jika tidak, petugas akan memukulnya dan menyiramnya dengan air dingin. Name and number. On your feet. Name and number. Name and number. Get out! You seem sort of... Setiap hari selama 6 minggu, dia terus mendapatkan penyiksaan. only 5'10". Petugas Braden tidak sanggup melihat kelakuan dua kaki tangan Drumgoole ini hingga kepala Meisner memisahkan mereka. Cops on which of the cons? Whose side are you on? Braden mengembalikan Leonie ke selnya dan menyuruhnya memeriksa bantalnya. Rupanya dia mengumpulkan surat yang dikirimkan oleh Melissa untuk Leonie. Tiga minggu sebelum kebebasannya, Leonie kembali ke bengkel. Terlihat mobil mereka yang telah hancur dan timnya yang tidak menemukan lagi semangat. First meminta Leonie untuk kembali memimpin mereka. Namun Leonie justru mengatakan ini, semuanya percuma saja karena semua ini milik Drumgoole dan kenyataannya kita semua hanya tahanan dia. Dia hanya ingin melewati sisa masa tahanannya dengan baik. Ketika sedang santuy menikmati makanannya, Weber kembali datang untuk memancing emosinya. Bahkan jatah makannya pun dia ambil dengan seenaknya. Untungnya teman-temannya kembali datang dan memberikan makanan mereka untuk Leonie. Weber lalu dipanggil Drumgoole karena usahanya untuk menekan Leonie selalu gagal. Leonie dan teman-temannya sedang asyik mengadu cepat kecoa mereka. Hingga dua petugas brengsek datang memanggil First dan menyuruhnya membersihkan aula. Ketika dia sudah berada di sana, tak lama kemudian Weber dan anak buahnya muncul dan menghajar First hingga tewas. Leonie yang diberitahu seketika langsung menuju aula dan melihat mayat First. Dan kali ini Leonie tidak bisa tinggal diam.
Dia mengambil besi barbel dan langsung menuju lapangan untuk menghajar Weber dan anak buahnya. Leone berhasil menghajar Weber dan hampir saja menghabisinya seperti yang dia lakukan kepada First. Dia kemudian mengambil kembali kalungnya, namun naas, seseorang menusuknya dari belakang. Dia kemudian dirawat di klinik penjara dan Dallas datang mengunjunginya. Melissa akhirnya diberi kesempatan untuk menemui Leone. Baru saja mereka mulai celepot, Melissa langsung diusir pulang. Di saat keadaannya sudah mulai pulih, datanglah seorang napi yang menggunakan kursi roda. Dia akan bebas esok lusa dan yang mengejutkan, dia membawa foto Melissa dan dibayar untuk memperkosanya. Seketika, Leone marah dan memanggil petugas untuk menelepon Melissa, namun nyatanya petugas kehet itu tidak mengizinkannya. Leone lalu meminta bantuan Dallas untuk membantunya kabur dari penjara malam ini untuk menyelamatkan kekasihnya. Sebagai balasannya, Dallas akan diajak kabur bersamanya. Di malam hari, mereka mulai menjalankan rencananya. Come on, come on, come on. Tools, man. I'm jumping. Leone hendak menuju arah ke kanan, namun Dallas memintanya ke arah kiri karena dia merasa ingat betul. Hingga sampai di suatu ruangan, petugas langsung mengepungnya. Rupanya Dallas berkhianat kepada Leone dan dijanjikan kebebasan oleh Drumgoole. Bodohnya si Dallas malah percaya kepadanya. Dia malah dihajar petugas dan dilemparkan ke dalam kolam. Petugas kemudian membawa Leone dan berniat menghancurkan mukanya lewat semburan uap. Dan kali ini Leone benar-benar melawan mereka. Satu persatu petugas itu dihabisi olehnya. Hingga si Manly mencekik Leone. Nekatnya di sini, Dallas memutuskan kabel dan menyetrum dirinya sendiri dan si Manly. Leone kembali melanjutkan pelariannya. Semua petugas penjara dikerahkan untuk memburunya. Leone naik ke atap penjara, kemudian turun kembali ke lorong. Dan masuk ke sebuah sumur. Dan tiba-tiba Leone muncul di belakang Drumgoole dan menodongnya. Dia dibawa masuk ke ruang eksekusi dan ditempatkan di kursi mati itu. Puluhan petugas datang ke sana. Leone kemudian mengikat tangannya di tuas. Jika Leone mati ditembak, maka Drumgoole juga akan mati. Leone memaksa Drumgoole untuk mengakui segala kejahatannya dalam mengatur Weber, pembunuhan First, dan polisi yang mengancam Melissa. Awalnya dia mengelak, namun akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Hingga akhirnya Drumgoole ditangkap dan Leone dibebaskan. You too. Thanks a lot, big man. Yeah.
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Lock Up ini? Lock Up saya rasa adalah salah satu film Stellan yang terbaik. Alur ceritanya seperti sangat cocok dengan akting karakter Stellan. Penggambaran Sutherland sebagai sipir Drumgool juga sangat bagus. Seperti biasa, Stellan tampaknya melambangkan perjuangan dalam film dengan sangat baik. Dalam film, Stellan adalah seorang narapidana yang hanya mencoba menghabiskan waktunya, tetapi sipir membuatnya sangat keras. Dan sekali lagi, menurut pendapat saya, Lock Up adalah film Stellan tingkat atas, namun hampir tidak mendapatkan pujian yang layak. Dan satu kata yang bisa menggambarkan film ini adalah emosional. Namun, akan lebih emosional lagi ketika kalian menontonnya tanpa ditemani dengan secangkir kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.